Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Dio Ramadan dengan NIM 11022000061 dari kelompok 5 kelas CI 0301. Di sini saya ingin menjelaskan tentang percobaan 3, yaitu tentang jembatan Wheatstone. Jadi dasar pertama adalah dasar teorinya, yaitu dasar teorinya adalah jembatan Wheatstone adalah rangkaian yang terdiri atas 4 buah hambatan seperti yang terlihat pada gambar 1. Nah, ini adalah gambar 1. Ini ada 4 resistor, ada 4 hambatan, 1 2 3 4. Lalu apa itu jembatan Wheatstone? Jembatan Wheatstone merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur hambatan yang belum diketahui. Jadi ketika kita belum mengetahui hambatan dari sebuah resistor, maka kita menghitungnya menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone. Yang selanjutnya adalah jembatan Wheatstone ini ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833 dan dikembangkan oleh Sir Charles Wheatstone pada tahun 1843. Jembatan Wheatstone merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu hambatan yang tidak diketahui harganya. Maksud dari kata harganya ini adalah hambatan tersebut. Jadi langsung saja kita ke alat dan percobaan, langkah percobaan. Maka yang pertama kita butuhkan adalah komputer dan laptop. Nah, ini pasti. Yang kedua adalah software multisim. Yang ketiga adalah software Microsoft. Dan yang keempat adalah alat tulis untuk mencatat hasil. Lalu kita langsung saja ke langkah percobaannya, yaitu yang pertama kita adalah membuat sebuah rangkaian. Nah, ini ada rangkaiannya sudah saya buat tadi, dan ini sudah saya kerjakan di waktu lalu. Yang R1 nya kita masukkan adalah 2. Nah, ini sudah R1 nya adalah 2 ohm, dan yang ke R2 nya adalah 14. Ini sudah saya masukkan. Yang untuk R3 nya adalah 11 ohm. Nah, ini sudah saya masukkan. Untuk R4 ini adalah 100 ohm. Ini R4 nya adalah 100 ohm. Nah, ini kita tentukan menjadi 23%. Ini sudah. Lalu langsung saja kita jalankan ini rangkaiannya. Yang pertama kita memencet ini, kita membuka multimeternya. Lalu ini sudah saya hubungkan ke R1 karena di sini kita mencari ini R1, volt R1 nya. Maka kita jalankan ini, kita sambungkan ke sini. Habis itu kita jalankan. Kita mendapatkan 6,75 volt. Lalu kita masukkan ke sini. Ini ada 6,75 volt. Dan untuk menghitung R3 nya ini kita stop dulu. Ini kita sambungkan yang ke sini. Ini kita cabut ke sini, kita sambungkan ke sini. Nah, sudah. Lalu kita jalankan. Kita mendapatkan angka 17,471 volt. Ini kita masukkan ke sini. Nah, untuk yang menghitung R1 dan R3 ini sebenarnya bisa kita tambahkan lewat ini. Kita tambahkan hasil ini. Cuman karena karena caranya begitu, maka kita menggunakan ini, menggunakan cara begini. Ini kita putuskan di sini. Ini kita putus. Lalu kita pindah ke sini. Ini sudah, ini lalu kita jalankan. Dan kita mendapatkan hasil 10,721 volt. Lalu kita masukkan di sini. Cara ini berlaku untuk semua percobaan. Ya, ini sama. Lalu langsung saja kita ke analisis data. Jika sumber arus diperbesar, ketelitian akan menjadi besar. Mengapa itu bisa terjadi? Jelaskan. Jadi ketelitian dari suatu galvanometer itu akan terlihat dari pergerakan jarumnya. Suatu galvanometer dapat dikatakan mempunyai ketelitian yang tinggi bila arus yang sangat kecil dapat menimbulkan gerakan pada jarum penunjuk. Jadi yang selanjutnya, untuk yang kedua adalah pertanyaan kedua adalah variabel apa yang mempengaruhi besarnya tegangan? Jelaskan pengaruhnya. Jadi yang mempengaruhi besar tegangan dari resistor itu karena ketika tegangan listrik dan dari komponen elektronik bertemu dengan arus listrik yang mengalir.
Jadi selanjutnya untuk yang ketiga, yang pertanyaan ketiga adalah analisislah bagaimana hasil yang didapatkan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Jadi hasil yang didapatkan adalah terutama ketika ada di percobaan 2 dan 3, semakin tinggi R1 dan R3-nya, maka semakin tinggi pula tegangan R1, dan jika semakin rendah tegangan yang ada di R3 dan juga R1 plus R3, semakin rendah juga. Jadi kesimpulannya adalah jika galvanometer menunjukkan angka 0, maka tidak ada arus yang mengalir melalui galvanometer. Jadi ketika ini menunjukkan angka 0, jadi tidak ada arus yang mengalir di rangkaian ini. Jadi lalu yang kesimpulan kedua adalah ketika galvanometer menunjukkan angka 0, maka tegangan pada ujung-ujung galvanometer adalah sama. Jadi setiap ujung ini itu mempunyai angka yang sama hasilnya. Lalu untuk yang kesimpulan ketiga, galvanometer adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur arus listrik pada suatu rangkaian. Ini daftar pustakanya, ya sudah. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.